Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang malam pengantin. Suamiku bilang, "Aku capek, kita tidur pisah." Dia menolak tidur bersama. Tengah malam, suara rintihan aneh dari kamar ibu tiriku. Kubuka pintunya perlahan, ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, seharusnya menjadi malam terindah dalam hidupku. Aku, Dara, duduk di tepi kasur kamar pengantin yang dihiasi kelopak bunga mawar merah. Aroma melati dan dupa wangi memenuhi udara, menciptakan suasana yang seharusnya romantis. Jantungku berdebar kencang, menunggu pintu kamar mandi terbuka. Menunggu suamiku, Chandra, keluar dan menghampiriku. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping hanya dalam satu kalimat. Saat Chandra keluar, ia tidak menatapku dengan tatapan penuh gairah seperti yang ada di film-film. Ia justru menghela napas panjang, melempar handuk ke sofa, dan menghindari tatapanku. "Maaf, Dara," ucap Chandra datar. Suaranya terdengar lelah. "Aku benar-benar capek. Hari ini terlalu banyak urusan. Kita tidur pisah malam ini, ya? Aku tidur di ruang kerja saja." Tanpa menunggu persetujuanku, ia mengambil bantal dan selimut, lalu melangkah keluar dari kamar tidur utama. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang terdengar sangat menyakitkan di telingaku. Aku hanya bisa duduk terpaku, membiarkan air mataku menetes membasahi gaun pengantin yang mahal ini. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ia memang benar-benar kelelahan mengurus resepsi pernikahan kami yang begitu besar. Tiba-tiba, pikiranku melayang pada sosok yang selalu ada di rumah ini. Bu Retno, ibu tiriku. Ayahku menikah dengan Bu Retno sudah 5 tahun yang lalu. Sejak ibu kandungku meninggal, Bu Retno hadir dan merawatku dengan baik. Hubungan keluarga kami terlihat harmonis. Chandra pun selalu tampak sopan dan akrab dengan Bu Retno. Namun, jika aku ingat-ingat kembali, ada sesuatu yang ganjil selama masa pacaran kami dulu. Setiap kali Chandra berkunjung ke rumahku, ia selalu datang saat aku masih berada di kantor. Alasan klasik yang ia berikan padaku adalah, "Aku ingin menyiapkan kejutan, sayang. Aku akan menunggumu pulang kerja di rumah." Tapi, apa yang ia lakukan? Ia selalu duduk di ruang tengah, ditemani oleh Bu Retno. Mereka minum kopi bersama, tertawa pelan, dan berbicara tentang banyak hal. Saat aku pulang dan menegur Chandra, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa Bu Retno adalah ibu yang hangat, sehingga ia merasa nyaman mengobrol dengannya. Ayahku yang memang sering ditugaskan keluar kota untuk urusan bisnis, tentu tidak pernah mencurigai apa-apa. Bahkan, saat resepsi pernikahan kami kemarin, Bu Retno tampak begitu bahagia. Ia memelukku erat dan berbisik, "Selamat ya, Nak Dara. Chandra adalah pria yang sangat penyayang. Ibu yakin ia akan menjagamu." Kalimat itu kini terdengar seperti sembilu yang mengiris hatiku. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Aku tidak bisa memejamkan mata. Rasa kecewa dan sepi menyelimuti kamar yang terlalu luas ini. Tiba-tiba, telingaku menangkap sebuah suara. Suara itu berasal dari arah kamar Bu Retno, yang letaknya tepat di seberang ruang kerja Chandra. Awalnya, aku mengira itu hanya suara televisi yang belum dimatikan. Namun, semakin aku pejamkan mata dan kupasang telingaku baik-baik, suara itu semakin jelas. Itu adalah suara rintihan-rintihan pelan, tertahan, dan terdengar sangat intim. Jantungku serasa berhenti berdetak. Napasku tercekat di tenggorokan. Apa yang terjadi di kamar ibu tiriku tengah malam buta seperti ini? Apakah ada maling? Atau ada pria lain yang diam-diam masuk ke rumah? Rasa penasaran dan kekhawatiran mengalahkan rasa lelahku. Aku turun dari kasur, berjalan mengendap-endap menyusuri lorong kamar yang remang-remang. Langkahku nyaris tidak terdengar karena aku hanya mengenakan kaos kaki. Sesampainya di depan kamar Bu Retno, aku menempelkan telingaku ke pintu kayu yang tebal. Suara itu semakin nyata. Suara desahan, disertai bunyi gesekan kain sprei yang bergeser kasar. Dan yang membuat darahku berdesir dingin adalah,
Aku mencium aroma parfum maskulin yang sangat familiar menguap dari celah ventilasi pintu. Parfum beraroma kayu cedar dan tembakau. Parfum kesukaan Chandra. Parfum yang baru saja aku cium di gaun pengantin ini beberapa jam yang lalu. Tanganku gemetar hebat saat menyentuh gagang pintu kamar Bu Retno. Pintu itu ternyata tidak terkunci. Dengan napas yang tersengal, ku buka pintunya perlahan. Celah pintu melebar sedikit, dan mataku langsung tertuju pada ranjang besar di tengah kamar. Lampu tidur remang-remang menyala, memberikan cahaya kekuningan yang menyinari pemandangan yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh seorang anak tiri. Di atas ranjang itu, selimut putih tersingkap setengah. Ada dua sosok yang sedang bertautan erat dalam keintiman yang paling terlarang. Rambut panjang Bu Retno terurai di atas bantal, wajahnya memerah, dan matanya terpejam, dan pria yang menindihnya, pria yang mencium leher ibu tiriku dengan penuh gairah, adalah suamiku sendiri. Chandra. Dunia seakan berputar cepat. Kakiku lemas, dan aku harus bersandar pada kusen pintu agar tidak jatuh pingsan. Chandra tidak tidur di ruang kerja. Chandra tidak kelelahan. Tiba-tiba, Bu Retno membuka matanya sedikit. Ia menatap Chandra dengan tatapan yang tidak pernah ia berikan pada ayahku. Tatapan penuh nafsu dan keterikatan. Sambil mengelus pipi Chandra, Bu Retno berbisik dengan suara yang serak dan penuh manja. Pelan-pelan. Sayang, jangan terburu-buru. Sayang? Bu Retno memanggil Chandra. Sayang? Otakku menolak untuk memproses kenyataan ini. Suamiku, di malam pengantin kami, sedang berselingkuh dengan ibu tiriku sendiri. Di rumah yang ayahku bayar dengan keringatnya. Di kamar yang seharusnya menjadi tempat istirahat ibu yang melahirkanku secara emosional. Air mataku jatuh tanpa suara. Hatiku hancur berkeping-keping. Dihancurkan oleh dua orang yang paling kupercayai. Ternyata, Chandra tidak menikahiku karena cinta. Ia tidak melamarku karena ingin membangun keluarga bersamaku. Ia menikahiku hanya karena ini adalah satu-satunya cara baginya untuk masuk ke rumah ini. Untuk bisa memiliki Bu Retno setiap hari, di bawah hidung ayahku. Dan kini, bahkan di malam pengantin pernikahanku sendiri, aku ingin berteriak. Aku ingin menghempaskan tubuhku ke dalam kamar dan menampar mereka berdua. Namun, suara tangisku yang tertahan membuat lantai kayu di bawah kakiku berdecit pelan. Kriet. Suara itu terdengar sangat nyaring di tengah keheningan kamar. Di atas ranjang, Chandra langsung membeku. Gerakannya berhenti total. Ia menoleh perlahan ke arah pintu yang sedikit terbuka. Dan dalam kegelapan lorong, mata Chandra terkunci dengan mataku yang basah oleh air mata. Wajah Chandra tidak menunjukkan rasa bersalah. Sebaliknya, sudut bibirnya malah menyunggingkan sebuah senyum dingin yang membuat darahku membeku. Mataku terbelalak menatap wajah Chandra. Senyum tipis di bibirnya bukanlah senyum penyesalan, melainkan senyum kemenangan yang menyakitkan. Ia tidak segera menarik selimut. Ia tidak memohon maaf. Sebaliknya, ia menatapku dengan tatapan merendahkan, seolah-olah akulah yang salah karena telah membuka pintu itu. Di atas ranjang, Bu Retno menarik selimut hingga menutupi dadanya. Wajahnya yang tadi memerah kini pucat pasi. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Namun tidak ada rasa malu yang terlihat. Hanya ada kepanikan yang bercampur dengan kemarahan. Chandra perlahan turun dari ranjang. Ia mengambil celana panjangnya, memakainya dengan santai, lalu berjalan menghampiriku. Aku refleks mundur selangkah. Punggungku menabrak dinding lorong yang dingin. Kamu sudah melihatnya, Dara, ucap Chandra pelan. Suaranya sangat tenang, seolah-olah ia sedang membicarakan cuaca di luar, bukan sedang ketahuan berselingkuh di malam pengantin. Kenapa? Suaraku bergetar hebat. Air mata kembali menggenang di pelupuk mataku. Kenapa kamu melakukan ini, Chandra? Di malam pernikahan kita? Di rumah ayahku? Chandra mendengus pelan. Ia menyandarkan tubuhnya di dinding, melipat kedua tangannya di dada. Jangan berteriak, Dara. Kalau kamu berteriak, siapa yang hancur? Ayahmu. Kamu mau ayahmu yang sedang berjuang di luar kota pulang ke rumah ini dan mendapati wanita yang dia cintai mengkhianatinya? Kamu tega menghancurkan hatinya. Kalimat itu bagaikan tamparan keras di pipiku. Ia menggunakan ayahku sebagai tameng.
Ia memanipulasi situasinya seolah-olah akulah yang egois jika aku membongkar rahasia ini. Tiba-tiba, Bu Retno turun dari ranjang. Ia memakai dasternya dengan tergesa-gesa, lalu berjalan ke arahku. "Dara, nak," bisiknya dengan nada memelas. "Ibu mohon, jangan hancurkan keluarga ini. Ayahmu sangat mencintai ibu. Kalau dia tahu, dia bisa sakit keras. Kita tutup rahasia ini, ya? Anggap malam ini tidak pernah terjadi." Chandra hanya hilaf, dia capek. Lalu ibu menemaninya minum kopi, dan "Berhenti!" potongku keras, meskipun suaraku masih terdengar serak. "Kalian pikir aku bodoh?" Chandra tidak tidur di ruang kerja karena kecapean. Dia sengaja ke kamar ibu. Dan ibu adalah istri ayah. Bagaimana bisa ibu melakukan ini? Bu Retno terdiam, menundukkan kepalanya. Namun, Chandra malah tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat mengerikan di tengah malam. "Sudahlah, Retno. Jangan buang waktu menjelaskan pada gadis cengeng ini," kata Chandra dingin. Ia menatapku tajam. "Dengar baik-baik. Dara, kamu memang hanya kunci. Aku butuh akses ke rumah ini. Aku butuh dekat dengan Retno. Pernikahan kita hanyalah formalitas agar ayahmu tidak curiga. Kalau kamu berani membuka mulut, aku pastikan ayahmu kehilangan semuanya. Bukan hanya istrinya, tapi juga harga dirinya." Ancaman itu membuat lututku lemas. Aku menatap mereka berdua. Dua monster yang bersembunyi di balik topeng keluarga yang harmonis. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku berbalik badan. Aku berlari masuk ke kamar tidur utamaku, membanting pintu, dan segera memutar kunci ganda. Aku merosot ke lantai, memeluk lututku, dan menangis sekeras yang aku bisa tanpa mengeluarkan suara. Hatiku hancur lebur. Namun, di tengah tangisanku, sebuah api kecil mulai menyala di dalam dadaku. Aku tidak bisa diam saja. Aku tidak bisa membiarkan mereka mempermainkan ayahku. Aku butuh bukti. Bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Aku menyeka air mataku. Napasku mulai teratur. Pikiranku kembali jernih. Chandra pasti meninggalkan sesuatu. Barang-barangnya masih ada di ruang kerja. Karena tadi ia bilang akan tidur di sana sebelum akhirnya masuk ke kamar Bu Retno. Dengan langkah seringan mungkin, aku mengendap-endap keluar dari kamar tidur utama. Aku menuju ruang kerja Chandra di lantai bawah. Ruangan itu gelap. Hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk dari jendela di atas meja kerja, tergeletak tas laptop Chandra. Tanganku gemetar saat membuka resleting tas itu. Aku meraba bagian dalamnya. Di sela-sela pakaian, jariku menyentuh sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Aku mengeluarkannya, lalu menyalakan lampu meja dengan cahaya paling redup. Aku membuka halaman pertama. Itu bukan buku catatan biasa. Itu adalah buku catatan keuangan dan rencana. Mataku menelusuri tulisan tangan Chandra yang rapi. Di halaman tengah, ada sebuah judul yang membuat darahku berdesir dingin. Rencana pengambil alihan aset dan asuransi jiwa ayah Dara. Napas tercekat di tenggorokanku. Aku membaca cepat kalimat demi kalimat. Chandra tidak hanya menginginkan Bu Retno. Ia dan Bu Retno telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih kejam. Di halaman terakhir, ada sebuah catatan yang ditulis dengan tinta merah. Target: memastikan ayah Dara mengalami kecelakaan fatal bulan depan. Setelah asuransi cair dan aset dijual, Retno akan mendapatkan 50%. Lalu kita kabur ke luar negeri. Buku itu hampir terjatuh dari tanganku yang gemetar hebat. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka berencana membunuh ayahku. Dan aku, Dara, adalah satu-satunya orang yang tahu rahasia mematikan ini. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki menuruni tangga. Langkah itu berat, dan semakin mendekat ke arah ruang kerja. Suara langkah kaki Chandra di anak tangga terdengar semakin jelas. Jantungku berdegup begitu kencang, hingga rasanya akan merobek rongga dadaku. Aku harus segera menyembunyikan buku catatan hitam itu. Jika Chandra menemukanku memegang bukti pembunuhan ayahku, nyawaku yang akan menjadi taruhannya. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku menyambar sebuah tas kecil berpayet dari atas meja.
Aku menyelipkan buku catatan hitam itu ke dalam tas, lalu segera menutup resletingnya. Aku menoleh ke sekeliling ruang kerja yang remang-remang. Tidak ada tempat yang cukup aman untuk bersembunyi, kecuali satu sudut di balik tirai beludru tebal yang menutupi jendela besar. Aku mengendap-endap menuju jendela. Tepat saat aku menarik tirai dan bersembunyi di belakangnya, pintu ruang kerja terbuka. Chandra masuk. Ia tidak langsung menyalakan lampu utama, melainkan hanya menyalakan lampu meja yang redup. Dari celah tipis tirai, aku mengintipnya. Chandra tampak gelisah. Ia tidak sedang mencari buku catatan itu. Ia malah mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Ya, besok pagi. Pastikan remblong sebelum dia berangkat ke bandara. Bisik Chandra dengan nada dingin. Jangan sampai gagal. Kalau ayah Dara tidak meninggal dalam kecelakaan itu, kita tidak akan pernah bisa menikmati uang asuransi dan menjual rumah ini. Kakiku lemas. Aku harus menahan napas agar tidak terdengar. Mereka benar-benar akan membunuh ayahku besok pagi. Tiba-tiba, suara langkah kaki lain terdengar dari ambang pintu. Bu Retno muncul. Ia mengenakan jubah tidur sutra yang tipis. Chandra, kenapa kamu turun? Dara sudah tidur? Tanya Bu Retno dengan suara manja. Chandra segera mematikan layar ponselnya. Ia menatap Bu Retno dengan tatapan tajam. Iya, dia tidur. Aku cuma turun untuk memastikan dokumen perusahaan ayahmu aman di brankas. Kamu seharusnya sudah di kamar, Retno. Bu Retno tersenyum miring. Ia melangkah masuk dan memeluk pinggang Chandra. Aku tidak bisa tidur kalau memikirkan rencana kita. Besok pagi, kita akan bebas. Dara akan menjadi janda yang sedih, dan kita akan kabur ke luar negeri. Mendengar percakapan itu, air mataku kembali menetes. Namun, kali ini aku tidak menangis karena kesedihan. Aku menangis karena kemarahan yang membara. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan rencana kejam mereka berhasil. Setelah beberapa saat berpelukan, Chandra dan Bu Retno akhirnya keluar dari ruang kerja. Aku menunggu hingga suara langkah kaki mereka naik ke lantai 2 benar-benar hilang. Baru kemudian, aku menghela napas panjang dan melangkah keluar dari balik tirai. Aku harus segera menghubungi ayahku. Aku harus memperingatkannya untuk tidak menggunakan mobil besok pagi. Namun, aku teringat bahwa ponselku tertinggal di atas nakas kamar tidur utama. Dengan mengendap-endap, aku menyusuri lorong dan menaiki tangga. Sesampainya di kamar tidur utama, aku segera menyambar ponselku dari atas meja. Tanganku menekan nomor pribadi ayahku. Namun, bukannya tersambung. Panggilan itu langsung masuk ke kotak suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau di luar jangkauan. Aku mencoba menelepon lagi. Tetap tidak tersambung. Apakah ayahku kehabisan baterai? Atau ada yang sengaja memutus komunikasinya? Tiba-tiba, ponselku bergetar di tanganku. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak dikenal. Layar ponsel menyala terang di tengah kamar yang gelap, menampilkan sebuah kalimat yang membuat darahku membeku. Pesan itu berbunyi, "Aku tahu kamu sudah membaca buku itu. Jangan mencoba lari. Dara, kalau kamu melangkah keluar dari rumah ini malam ini juga, ayahmu akan meninggal malam ini juga, bukan besok pagi." Layar ponselku menyala terang di tengah kegelapan kamar. Tulisan di pesan singkat itu seolah menatapku balik, mengejek ketakutanku. "Aku tahu kamu sudah membaca buku itu." Bagaimana mereka bisa tahu? Padahal, aku sudah sangat berhati-hati. Aku menoleh ke sekeliling kamar. Jantungku berdegup semakin cepat. Tiba-tiba, mataku menangkap sesuatu yang ganjil. Di atas lemari buku, di antara deretan novel, ada sebuah boneka beruang kecil. Boneka itu milikku sejak kecil. Namun, malam ini, aku melihat sebuah titik cahaya merah kecil berkedip di mata boneka itu. Kamera tersembunyi. Mereka tidak hanya mengancamku. Mereka mengawasiku setiap saat. Chandra dan Bu Retno benar-benar gila. Rasa takutku perlahan berubah menjadi kemarahan yang membara. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus menyelamatkan ayahku. Dengan tangan yang gemetar, aku segera mengeluarkan buku catatan hitam dari dalam tas payetku. Aku membuka ponselku, membuka aplikasi kamera,
dan mulai memotret setiap halaman buku itu. Satu persatu halaman ku foto. Bukti rencana pembunuhan, bukti penggelapan aset, dan bukti perselingkuhan mereka. Setelah semua halaman terfoto, aku segera membuka aplikasi pesan. Aku harus mengirim bukti ini ke Paman Hadi. Paman Hadi adalah sahabat baik ayahku dan juga pengacara keluarga kami. Jika ada satu orang yang bisa menghentikan ayahku sebelum ia berangkat ke bandara, hanya Paman Hadi. Aku mengetik pesan dengan cepat. Paman Hadi, tolong segera hubungi ayah. Jangan biarkan ayah menggunakan mobil pribadinya pagi ini. Rem mobilnya sudah dirusak. Chandra dan Bu Retno berencana membunuh ayah demi asuransi. Ini buktinya. Aku melampirkan semua foto halaman buku itu. Namun, saat jempolku hendak menekan tombol kirim, layar ponselku memunculkan notifikasi yang menyakitkan. Koneksi internet terputus. Tidak, tidak, tidak. Bisikku panik. Aku segera mengecek pengaturan ponselku. Wi-Fi di rumah telah dimatikan dari router utama. Chandra atau Bu Retno pasti baru saja memutus akses internet agar aku tidak bisa menghubungi siapapun. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menggunakan kuota seluler. Namun, sinyal di dalam kamar tidur ini sangat lemah. Hanya ada satu bar sinyal yang muncul di pojok layar. Pesan dengan lampiran foto tidak akan bisa terkirim dengan sinyal seburuk ini. Aku harus pindah tempat. Aku menyambar buku catatan hitam itu, lalu mengendap-endap menuju pintu balkon kamar. Aku membuka pintu geser kaca itu perlahan, lalu melangkah keluar ke balkon. Udara malam yang dingin langsung menusuk kulitku di balkon. Sinyal ponselku langsung naik menjadi 3 bar. Aku segera menekan tombol kirim, mengirim pesan. Mengirim foto 1. Mengirim foto 2. Proses pengiriman berjalan sangat lambat. Aku menggigit bibirku, menahan tangis dan rasa takut. Ayolah, cepatlah terkirim. Ayahku tidak punya banyak waktu, pesan terkirim. Aku menghela napas lega. Setidaknya, Paman Hadi sudah menerima buktinya. Sekarang, aku hanya perlu bertahan sampai pagi hari. Aku tidak boleh keluar dari rumah ini, sesuai dengan ancaman di pesan tadi. Namun, baru saja aku berbalik badan untuk masuk kembali ke dalam kamar, sebuah bayangan gelap muncul di ambang pintu balkon. Aku terkesiap dan mundur selangkah. Punggungku menabrak pagar balkon yang dingin di hadapanku. Berdiri Bu Retno. Ia tidak sendirian. Di sebelahnya, ada seorang pria bertubuh kekar yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Pria itu memegang sebuah pipa besi dengan tatapan mengancam. "Kamu pikir kamu pintar, Dara?" Ucap Bu Retno dengan nada dingin yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Topeng ibu tiriku yang penyayang kini telah runtuh sepenuhnya. "Kamu pikir dengan mengirim pesan pada Paman Hadi, kamu bisa menyelamatkan ayahmu?" Bu Retno tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat mengerikan di tengah malam. "Kamu lupa satu hal, Nak. Paman Hadi adalah orang yang menyewa Chandra untuk mendekatimu. Dia adalah otak di balik semua rencana ini." Darahku seolah membeku. Paman Hadi? Sahabat ayahku sendiri? Orang yang selalu aku anggap sebagai paman kedua. "Sekarang, serahkan buku catatan itu," perintah Bu Retno sambil mengulurkan tangannya. "Dan bersiaplah, karena pagi ini, kamu akan ikut kecelakaan bersama ayahmu." Otakku berputar cepat, mencoba mencerna kata-kata Bu Retno. Paman Hadi? Sahabat ayahku sejak mereka masih kuliah? Orang yang selalu memberiku hadiah saat ulang tahun? Ternyata, dialah dalang di balik semua sandiwara ini. Dialah yang menyewa Chandra untuk mendekatiku. Dan dialah yang merencanakan pembunuhan ayahku. Pria kekar di samping Bu Retno melangkah maju. Bayangannya yang besar menelanku dalam kegelapan balkon. Ia mengangkat pipa besi di tangan kanannya, siap untuk menghabisiku saat itu juga. Aku tidak boleh mati di sini. Aku harus menyelamatkan ayahku. Tanpa berpikir panjang, tanganku menyambar sebuah pot bunga keramik besar yang ada di sudut balkon. Dengan segenap tenaga yang kumiliki, aku melemparkan pot itu tepat ke arah wajah pria kekar tersebut. Pot keramik itu pecah berantakan, dan tanah tumpah membasahi tubuhnya. Pria itu mengerang kesakitan dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kesempatan ini tidak boleh kusia-siakan. Aku segera berbalik badan,
berlari masuk ke dalam kamar tidur utama, dan menarik pintu geser kaca balkon dengan kuat. Aku memutar kunci pintu, lalu menyeret sebuah kursi rias kayu yang berat untuk mengganjal gagang pintu tersebut. Di luar kaca, Bu Retno memukul-mukul pintu dengan marah. Wajahnya yang biasanya teduh kini berubah menjadi topeng iblis yang mengerikan. "Buka pintunya, Dara. Kamu tidak bisa lari dari rumah ini." Chandra sudah mengunci semua pintu keluar, teriaknya dari balik kaca. Aku tidak mempedulikan teriakannya. Aku harus mencari jalan keluar lain. Jika pintu depan dan pintu belakang sudah dijaga, maka hanya ada satu tempat yang mungkin belum mereka pikirkan. Ruang bawah tanah. Ayahku pernah memberitahuku bahwa ruang bawah tanah rumah ini memiliki sebuah pintu darurat kecil yang mengarah ke taman belakang, yang biasa digunakan untuk jalur ventilasi dan pembuangan barang lama. Aku mengendap-endap keluar dari kamar, menuruni tangga belakang yang mengarah ke dapur. Rumah yang biasanya terasa hangat ini kini berubah menjadi labirin yang mencekam. Setiap bayangan seolah-olah adalah Chandra yang siap menerkamku. Sesampainya di dapur, aku membuka pintu kecil yang tersembunyi di balik rak penyimpanan. Tangga kayu yang curam dan berdekat menyambutku. Aku menuruni anak tangga satu persatu dengan hati-hati, menahan napas agar tidak menimbulkan suara. Udara di ruang bawah tanah terasa sangat dingin dan lembab. Aroma tanah dan kayu lapuk memenuhi hidungku. Aku menyalakan senter dari ponselku, menyorotkan cahaya tipis ke sekeliling ruangan yang penuh dengan kardus dan perabotan tua. Aku berjalan menyusuri lorong sempit di antara tumpukan barang, mencari pintu darurat yang dimaksud ayahku. Namun, alih-alih menemukan pintu keluar, telingaku menangkap sebuah suara yang sangat pelan. Tuk, tuk, tuk. Suara itu terdengar seperti ketukan ritmis. Aku mengikuti arah suara tersebut, melangkah semakin jauh ke bagian paling gelap dari ruang bawah tanah. Di ujung lorong, terdapat sebuah ruangan kecil yang pintunya digembok dengan rantai besi besar dari luar. Aku mendekatkan wajahku ke celah ventilasi kecil di atas pintu kayu itu. Cahaya senter dari ponselku menembus masuk ke dalam ruangan. Apa yang kulihat membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Di dalam ruangan sempit itu, ada seorang pria yang duduk terikat di sebuah kursi kayu. Mulutnya disumpal dengan kain, dan matanya tertutup kain hitam. Namun, aku mengenali cincin pernikahan dan jam tangan emas yang melingkar di pergelangan tangannya. Itu ayahku. Ayahku tidak pernah berangkat keluar kota. Dia tidak pernah pergi ke bandara. Dia disekap di dalam rumah kami sendiri oleh istri dan menantunya. Air mataku kembali tumpah, namun kali ini bercampur dengan rasa lega karena ia masih bernapas. Aku segera memegang gembok besar itu, mencoba menariknya dengan kuat. Namun, gembok itu terlalu kokoh. Aku membutuhkan kunci, atau setidaknya sebuah alat untuk memotong rantai ini. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin dan kasar menyentuh bahuku dari belakang dalam kegelapan. Bulu kuduku berdiri seketika. Napasku terhenti. "SSTT. Jangan berisik, Dara." Bisik sebuah suara serak tepat di dekat telingaku. "Kalau kamu berisik, suamimu yang di atas akan mendengar kita." Tubuhku kaku seketika. Jantungku seolah melompat keluar dari dada. Siapa yang menyentuhku? Apakah ini Chandra yang sedang bermain-main denganku dalam kegelapan? Namun, tangan yang menutup mulutku itu tidak kasar. Tangan itu terasa hangat, kuat, dan meyakinkan. Sebuah bisikan lain terdengar tepat di telingaku. "Tenang, Dara. Jangan menoleh tiba-tiba. Aku bukan musuhmu. Aku disuruh Paman Hadi." Napasnya sedikit lega, meskipun rasa takut masih mencengkeram tenggorokku. Perlahan, aku mengangguk. Tangan itu turun dari mulutku. Aku menoleh ke belakang, menyorotkan cahaya ponselku ke arah sosok tersebut. Di hadapanku, berdiri seorang pria muda berjas gelap. Wajahnya asing, namun tatapannya tajam dan penuh kewaspadaan. "Namaku Bima. Aku detektif swasta yang ditugaskan Paman Hadi setelah menerima pesanmu," bisiknya pelan. "Paman Hadi curiga karena ada kejanggalan keuangan di perusahaan ayahmu. Dia menyuruhku mengawasi rumah ini sejak sore tadi. Aku masuk lewat jalur belakang sebelum mereka mengunci pintu." Air mataku kembali mengalir. Namun kali ini karena rasa syukur yang luar biasa. Paman Hadi tidak mengkhianati kami. Pesan itu berhasil menyelamatkannya. "Ayo, kita keluarkan ayahmu,"
ucap Mas Bima. Ia segera mengeluarkan sebuah alat pemotong rantai besar dari dalam tas ranselnya. Dengan beberapa kali tekanan kuat, rantai besi yang mengikat ayahku putus. Mas Bima segera melepaskan sumbat di mulut ayah dan penutup matanya. "Ayah!" bisikku serak, langsung memeluk tubuh tuanya yang gemetar hebat. Ayahku menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Suaranya parau dan sangat lemah. "Dara, nak, maafkan ayah. Ayah tidak tahu. Chandra dan Retno, mereka benar-benar gila. Kita harus keluar dari sini, yah, sekarang juga," kataku sambil membantu ayah berdiri. Kakinya lemas, sehingga Mas Bima harus membantu menopang tubuh ayahku. Kami bertiga berjalan mengendap-endap menuju pintu ventilasi kecil di sudut ruang bawah tanah. Pintu besi itu hanya cukup untuk dilewati satu orang. Mas Bima menyuruhku dan ayah untuk masuk lebih dulu, sementara ia akan menyusul dan menutup pintu dari dalam. Namun, baru saja ayahku berhasil masuk ke dalam lorong sempit itu, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa menuruni tangga kayu ruang bawah tanah. "Cari dia sampai ketemu. Dia tidak mungkin kabur," teriak suara Chandra yang terdengar sangat marah dan panik. Di belakang suara Chandra, terdengar suara langkah kaki Bu Retno dan pria kekar yang tadi mengancamku di balkon. "Chandra, aku takut kalau ada orang lain yang masuk." Suara Bu Retno terdengar gemetar. "Diam saja kamu. Kalau rencana kita gagal, kita semua masuk penjara," bentak Chandra keras. Mas Bima segera berbisik padaku. "Dara, bawa ayahmu merangkak sejauh mungkin di dalam lorong ventilasi ini. Lorong ini terhubung ke selokan belakang. Aku akan menahan mereka di sini." "Tidak, Mas Bima. Kamu akan dibunuh," tolakku pelan, menahan isak tangis. "Lakukan, Dara. Percayalah padaku," desaknya tegas. Lalu ia mendorongku masuk ke dalam lorong yang gelap dan pengap. Aku merangkak secepat mungkin, menyeret tubuh ayahku yang lemah. Debu dan sarang laba-laba menempel di wajahku. Namun aku tidak peduli. Di belakangku, terdengar suara pintu ruang bawah tanah yang terbuka lebar. Wah, 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 ada tikus-tikus kecil yang bersembunyi di sini. Suara Chandra terdengar dingin dan penuh ejekan. "Serahkan gadis itu, atau aku potong tangan istrimu satu persatu," ancam pria kekar itu dengan suara berat. Aku menggigit bibirku hingga berdarah, menahan tangis. Aku terus merangkak, menarik ayahku masuk semakin dalam ke dalam kegelapan lorong. Tiba-tiba, senter dari luar lorong menyala dan menyorot tepat ke arah wajahku. "Aku menemukan mereka," teriak Bu Retno dari ujung lorong dengan suara melengking. Namun, sebelum Chandra dan pria kekar itu bisa masuk ke dalam lorong, Mas Bima melakukan sesuatu yang membuat kami semua terkejut. Ia tidak menyerang mereka, melainkan melemparkan sebuah benda kecil ke arah kaki mereka. Boom! Asap tebal berwarna putih langsung memenuhi ruang bawah tanah dalam sekejap mata. "Lari, Dara, ke arah cahaya bulan!" teriak Mas Bima dari balik asap tebal. Aku terus merangkak, mengikuti arah suara Mas Bima. Akhirnya, di ujung lorong, aku melihat celah cahaya. Aku mendorong tutup besi lorong ventilasi itu dengan sekuat tenaga. Udara segar malam langsung menyapa wajahku yang kotor. Aku berhasil keluar. Aku dan ayahku berada di taman belakang rumah. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sedetik, karena saat aku menoleh ke arah garasi, aku melihat sebuah mobil hitam mewah sedang parkir dengan mesin menyala. Dan di samping mobil itu, berdiri seseorang yang seharusnya sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis. Seseorang yang tersenyum menatapku dengan tatapan yang sangat familiar. Cahaya bulan menerangi taman belakang rumah kami. Napasku masih tersengal-sengal. Tubuh ayahku yang lemah bersandar di lenganku. Kami baru saja berhasil keluar dari lorong ventilasi yang pengap. Namun, kebahagiaan karena berhasil lolos itu hanya bertahan sedetik. Di depan kami, berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan jas mahal. Ia bersandar santai di samping mobil hitam mewah yang mesinnya masih menyala. Pria itu tersenyum menatapku. Senyum yang sangat familiar. Senyum yang selalu ia berikan setiap kali ia berkunjung ke rumah kami. Itu adalah Paman Hadi. Sahabat baik ayahku. Orang yang selalu aku anggap sebagai paman kedua. "Paman Hadi?" tanyaku dengan suara bergetar. "Paman. Paman datang untuk menyelamatkan kami."
Paman Hadi tertawa pelan. Tawanya terdengar sangat dingin dan mengerikan di tengah keheningan malam. Ia melangkah maju, menepuk-nepuk bahunya sendiri dengan bangga. Menyelamatkan kalian? Oh, Dara, kamu masih saja semuda dan sebodoh itu, ucap Paman Hadi dengan nada merendahkan. Aku tidak datang untuk menyelamatkanmu. Aku datang untuk memastikan bahwa rencanaku berjalan sempurna. Darahku seolah membeku. Kata-kata Bu Retno di balkon tadi ternyata benar. Paman Hadi adalah otak di balik semua rencana kejam ini. Tiba-tiba, tutup besi lorong ventilasi di belakangku terbuka dengan keras. Chandra, Bu Retno, dan pria kekar itu keluar dengan wajah penuh debu dan asap. Mereka terbatuk-batuk, namun tatapan mereka langsung tertuju pada kami. Bagus sekali, Bima. Kamu berhasil memancing mereka keluar, ucap Paman Hadi sambil menoleh ke belakang. Dari dalam bayangan pohon besar di sudut taman, Mas Bima melangkah keluar. Ia tidak lagi terlihat seperti penyelamat. Wajahnya datar, dan di tangannya, ia memegang sebuah pipa besi yang sama dengan yang dipegang pria kekar tadi. Ternyata, Mas Bima adalah anak buah Paman Hadi. Ia disuruh pura-pura menyelamatkanku, hanya agar aku dan ayah mau masuk ke dalam lorong ventilasi. Ujung lorong itu tidak mengarah ke jalan raya, melainkan langsung ke taman belakang yang sepi. Paman Hadi ingin menghabisiku dan ayah di luar rumah, agar tidak ada jejak darah atau bukti kekerasan di dalam rumah yang bisa mencurigakan. Kalian semua gila, teriakku sambil memeluk tubuh ayahku lebih erat. Mengapa kamu melakukan ini, Paman Hadi? Ayah selalu mempercayaimu. Kepercayaan tidak akan membuatku kaya, Dara, jawab Paman Hadi dingin. Ayahmu terlalu naif. Dia tidak mau menjual tanah warisan leluhurnya untuk proyek apartemenku. Jadi, satu-satunya cara agar aku bisa menguasai aset itu adalah dengan menyingkirkannya. Dan Chandra serta Retno adalah alat yang sempurna untuk mengeksekusinya. Chandra berjalan mendekat. Wajahnya dipenuhi rasa benci. Sudah kubilang juga, Paman, gadis ini terlalu cerdik. Seharusnya tadi aku menghabisinya di kamar mandi. Cukup basa-basinya, potong Paman Hadi tegas. Ia menatap Mas Bima dan pria kekar itu. Habisi mereka berdua. Pastikan tidak ada yang tersisa. Lalu bakar taman belakang ini agar jejaknya hilang. Mas Bima dan pria kekar itu segera mengangkat senjata mereka. Mereka melangkah maju, mengepungku dan ayah. Aku memejamkan mata, memeluk ayahku erat-erat, bersiap untuk menerima pukulan terakhir. Air mataku mengalir deras. Aku gagal. Aku tidak bisa menyelamatkan ayahku, namun, tepat saat pria kekar itu mengayunkan pipa besinya ke arah kami, sebuah suara yang sangat nyaring memecah keheningan malam. Nyir. Nyir. Nyir, suara sirine polisi. Suaranya semakin lama semakin dekat, dan terdengar dari berbagai arah. Cahaya merah dan biru dari lampu mobil polisi mulai berkedip-kelip di balik pagar tinggi rumah kami. Paman Hadi terkejut. Wajah sombongnya langsung berubah pucat pasi. Apa-apaan ini? Siapa yang memanggil polisi? Mas Bima juga tampak panik. Ia menurunkan pipanya dan menoleh ke arah pagar. Paman, kita harus pergi sekarang. Polisi sudah mengepung rumah. Chandra dan Bu Retno saling bertatapan dengan wajah penuh ketakutan. Bu Retno bahkan sampai menangis terseduh-seduh, memeluk kaki Paman Hadi. Paman Hadi, tolong, selamatkan kami. Kami tidak mau masuk penjara. Paman Hadi menendang kaki Bu Retno dengan kasar. Diam kamu, perempuan bodoh. Semua ini karena rencana kalian yang berantakan. Aku membuka mataku, menatap Paman Hadi dengan senyum tipis yang mulai muncul di bibirku. Sebelum kami masuk ke dalam lorong ventilasi tadi, aku tidak hanya mengandalkan Mas Bima. Aku ingat bahwa jam tangan pintar di pergelangan tangan ayahku memiliki fitur pelacak lokasi dan tombol darurat. Saat Mas Bima melepaskan ikatan ayah di ruang bawah tanah, aku diam-diam menekan tombol darurat itu selama 5 detik. Pesan darurat itu langsung terkirim ke pusat kepolisian dan juga ke nomor pribadi kepala polisi setempat yang merupakan kenalan ayahku. Kalian sudah terjebak, Paman. Ucapku dengan suara yang kini terdengar tegas. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Paman Hadi menggeram marah.
Ia menyadari bahwa ia sudah tidak punya pilihan lain. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi merah padam karena kemarahan. Ia menatap Mas Bima dan pria kekar itu dengan tatapan putus asa. "Jangan biarkan mereka hidup untuk menjadi saksi," teriak Paman Hadi gila. "Habisi mereka sekarang juga, sebelum polisi masuk." Mas Bima dan pria kekar itu kembali mengangkat senjata mereka. Langkah mereka semakin dekat ke arahku dan ayah. Sirine polisi terdengar semakin memekakan telinga. Namun pagar rumah kami terlalu tinggi dan kokoh. Polisi tidak akan bisa masuk dalam hitungan detik. Kami masih belum aman. Dan Paman Hadi tampaknya lebih memilih untuk membunuh kami sebelum ia ditangkap. Mas Bima dan pria kekar itu semakin dekat. Jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah. Aku memejamkan mata erat-erat, memeluk tubuh ayahku yang masih gemetar. Aku pasrah. Aku pikir ini adalah akhir dari segalanya, namun sebelum senjata itu sempat menghantam kami, suara dentuman yang sangat keras memecah malam bruk. Pagar besi tinggi di taman belakang kami hancur berantakan. Sebuah mobil kendaraan taktis polisi mendobrak masuk dengan kecepatan tinggi. Lampu sorot besar di atas mobil itu menyala, menyorotkan cahaya putih yang sangat silau tepat ke arah kami. Semua orang di taman itu langsung terbungkam oleh cahaya terang tersebut. "Jangan bergerak, letakkan senjata kalian." "Polisi!" teriak seorang komandan polisi melalui pengeras suara. Puluhan petugas berseragam segera turun dari mobil, mengarahkan senjata api mereka ke arah Paman Hadi dan anak buahnya. Mas Bima dan pria kekar itu langsung panik. Mereka menjatuhkan pipa besi yang mereka pegang, lalu mengangkat kedua tangan mereka ke atas kepala. Mereka berlutut di atas rumput, menyerah tanpa perlawanan. Chandra dan Bu Retno yang sedari tadi berdiri di dekat pagar juga langsung tersungkur menangis, memohon ampun pada para petugas. Namun, Paman Hadi tidak menyerah. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi merah padam. Matanya menyala karena kegilaan dan keputusasaan. Ia tahu, jika ia tertangkap sekarang, ia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Dengan gerakan yang sangat cepat, Paman Hadi merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah pistol hitam mengkilap. Sebelum aku sempat bereaksi, ia menarik lenganku dengan kasar, memutar tubuhku, dan menekan laras pistol itu tepat di pelipisku. "Mundur! Semua mundur!" teriak Paman Hadi dengan suara yang serak dan penuh ancaman. "Siapa yang melangkah 1 inci saja, aku tembak kepala anak ini." Ayahku langsung berteriak histeris. "Hadi, jangan. Ini anakku. Lepaskan dia. Aku mohon. Ambil semua uangku. Ambil semua asetku." "Diam kau, tua bangka!" bentak Paman Hadi sambil menyeret tubuhku secara paksa. "Kau sudah menandatangani surat kuasa kemarin. Semuanya sudah menjadi milikku. Sekarang, minggir atau aku habisi kalian berdua." Para polisi berhenti melangkah. Mereka membentuk formasi melingkar. Namun tidak ada yang berani menembak karena kepalaku berada tepat di depan dada Paman Hadi. Aku bisa merasakan dinginnya logam pistol itu menempel di kulitku. Napasku tercekat. Air mataku mengalir deras. Namun aku berusaha keras untuk tidak berteriak agar tidak memicu Paman Hadi menembak. Paman Hadi terus menyeretku menuju mobil hitam mewahnya yang mesinnya masih menyala. "Chandra!" teriaknya pada suamiku yang masih berlutut. "Nyalakan mesinnya. Cepat, atau aku tembak istrimu di depan matamu." Chandra yang ketakutan setengah mati segera merangkak menuju kursi pengemudi. Ia masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Paman Hadi kemudian membukakan pintu belakang, lalu mendorongku masuk ke dalam mobil dengan kasar. Ia ikut masuk, menarikku hingga kepalaku menempel di jok, dan ia tetap mengarahkan pistol ke arahku. "Tutup pintunya," perintah Paman Hadi dari dalam. Chandra dengan cepat menutup pintu belakang dan masuk ke kursi pengemudi. Paman Hadi mengunci semua pintu mobil dari tombol di sisi pengemudi. Kemudi ke arah gerbang depan. "Kalau ada polisi yang menghalangi, tabrak saja," perintah Paman Hadi sambil tetap menodongkan pistol ke kepalaku. Mobil itu mulai melaju perlahan, namun tiba-tiba, terdengar suara letupan yang sangat keras dari luar dor. Mobil itu oleng ke kanan. Chandra membanting setir, dan mobil berhenti mendadak menabrak pohon besar di halaman depan. Aku terlempar ke depan,
Namun tangan Paman Hadi menahanku dengan kasar. "Ada yang menembak ban mobil," teriak Chandra panik. "Paman, mobilnya tidak bisa jalan. Ban belakang kanan sudah pecah." Paman Hadi menggeram marah. Ia menatap keluar kaca jendela. Para polisi sudah mengepung mobil kami dari segala arah. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Tiba-tiba Paman Hadi menoleh kepadaku. Senyum gila kembali muncul di wajahnya. Ia tidak ingin menyerah begitu saja. Jika ia harus mati, ia ingin membawaku bersamanya. "Kalau aku tidak bisa selamat, kamu juga tidak akan selamat, Dara," bisiknya dingin, sambil mulai mengokang pistolnya. Tepat saat ia hendak menarik pelatuknya, terdengar ketukan keras di kaca jendela sampingku. Ketuk, ketuk, ketuk. Paman Hadi menoleh ke arah jendela. Dan di balik kaca itu, berdiri seseorang yang membuat mata Paman Hadi terbelalak syok. Di balik kaca jendela yang retak itu, berdiri seorang pria beruniform polisi lengkap dengan rompi anti peluru. Itu adalah Kapolres Anton, sahabat lama ayahku yang juga memimpin operasi malam ini. Ia tidak memegang senjata, melainkan hanya menatap Paman Hadi dengan tatapan tegas dan penuh wibawa. "Hadi, ini sudah berakhir." Suara Kapolres Anton terdengar jelas melalui kaca yang terbuka sedikit. "Lepaskan Dara. Jangan buat tanganmu semakin berlumuran darah. Menyerahlah." Paman Hadi tertawa terbahak-bahak. Tawanya terdengar gila dan menyayat hati. "Menyerah? Anton, kamu pikir aku akan menghabiskan sisa hidupku di penjara karena ulah orang-orang bodoh ini?" Ia kembali menodongkan pistol ke pelipisku. Jantungku berdegup begitu kencang hingga rasanya sakit. Aku memejamkan mata, bersiap untuk yang terburuk. Namun, kejadian tak terduga justru datang dari kursi depan. Chandra, suamiku yang pengecut, tiba-tiba menyadari bahwa Paman Hadi benar-benar gila. Ia tidak peduli apakah kami semua mati asal ia bisa lolos. Rasa takut akan kematian membuat insting bertahan hidup Chandra mengambil alih. "Tidak, aku tidak mau mati," teriak Chandra histeris. Tiba-tiba, Chandra melepaskan sabuk pengamannya, berbalik badan, dan menerjang lengan kanan Paman Hadi. "Chandra, kamu gila!" bentak Paman Hadi. Terjadi pergelutan yang sangat cepat dan kacau di dalam mobil yang sempit. Pistol di tangan Paman Hadi meletus dor. Peluru itu meleset dari kepalaku dan menghantam atap mobil. Aku menjerit dan langsung menjatuhkan tubuhku ke lantai mobil, melindungi kepalaku dengan kedua tangan. "Lepaskan aku, dasar pengkhianat!" Paman Hadi memukul wajah Chandra dengan brutal. Chandra mengerang kesakitan, namun ia tidak melepaskan pegangannya pada lengan Paman Hadi. Melihat Chandra yang sudah mengalihkan perhatian Paman Hadi, aku melihat sebuah celah. Aku merangkak cepat ke arah pintu belakang. Tanganku yang gemetar mencari tombol pembuka pintu. Klik. Pintu terbuka. Aku segera mendorong pintu dan menggelinding keluar dari mobil, jatuh ke atas rumput taman yang basah. Aku akhirnya bebas dari cengkeraman Paman Hadi. "Dara, lari!" teriak ayahku dari kejauhan, dipapah oleh dua orang petugas polisi. Aku bangkit dan berlari sekuat tenaga ke arah ayah. Namun, baru saja aku melangkah 3 langkah, terdengar suara gemeretak yang mengerikan dari dalam mobil KRRT. SSSSS. Bau bensin yang sangat menyengat tiba-tiba memenuhi udara. Aku menoleh. Cairan bensin dari tangki mobil yang pecah saat menabrak pohon kini mengalir membasahi aspal dan rumput kering. "Paman, mobilnya bocor. Ada percikan api dari mesin," teriak Chandra dari dalam mobil. Suaranya terdengar sangat panik. Paman Hadi yang berhasil menendang Chandra hingga tersungkur di kursi pengemudi, menoleh ke arah mesin. Asap hitam mulai mengepul dari kap mobil. "Sialan!" umpat Paman Hadi. Ia segera membuka pintu samping pengemudi dan keluar dengan cepat. Namun, bukannya membantu Chandra, ia justru membanting pintu mobil hingga terkunci dari luar, membiarkan Chandra terjebak di dalam. "Paman, tolong aku. Pintunya macet," teriak Chandra sambil memukul-mukul kaca jendela dari dalam. Paman Hadi tidak peduli. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah pisau belati kecil yang tersembunyi. Wajahnya yang tadi kalang kabut kini kembali menampilkan senyum iblis yang mengerikan. Ia menatapku yang berdiri terpaku beberapa meter darinya. "Kalian semua harus membayar,"
desis Paman Hadi sambil berjalan perlahan ke arahku. Tiba-tiba, sebuah percikan api dari mesin mobil yang rusak melompat ke genangan bensin. Api besar langsung menyambar seluruh bagian depan mobil. Panasnya terasa hingga ke kulitku. Chandra menjerit ketakutan di dalam mobil yang kini mulai dilahap si jago merah, namun Paman Hadi tidak berhenti melangkah. Ia terus berjalan menerobos asap dan panas, mengarahkan pisau belatinya tepat ke dadaku. Paman Hadi mengayunkan pisau belatinya dengan penuh kemarahan. Panasnya api dari mobil yang terbakar menjilat udara di sekitar kami. Namun tatapan matanya yang gila jauh lebih menakutkan daripada kobaran api itu. Aku terpaku, kakiku seolah tertancap kuat ke tanah, namun sebelum bilah pisau itu sempat menyentuh tubuhku, sebuah tembakan peringatan menggelegar membelah malam dor. Peluru itu menghantam aspal tepat di kaki Paman Hadi. Ia tersentak kaget, kehilangan keseimbangan, dan jatuh terjerembab ke atas rumput yang hangus. Dalam sekejap, Kapolres Anton dan 2 petugas lainnya langsung menyerbu. Mereka memutar tangan Paman Hadi ke belakang, lalu memborgolnya dengan erat. "Kamu sudah berakhir, Hadi. Jangan buat kami terpaksa menembak matamu," tegas Kapolres Anton sambil menodongkan senjatanya. Paman Hadi hanya bisa tertawa merana. Tawa yang terdengar pecah dan penuh keputusasaan. Ia sadar, semua rencana liciknya untuk menguasai harta ayahku telah hancur lebur. Di saat yang sama, tim pemadam kebakaran yang baru tiba berhasil memadamkan api di mobil hitam tersebut. Pintu mobil yang penyok akhirnya berhasil didobrak dengan alat khusus. Chandra diseret keluar oleh para petugas. Wajahnya hitam tertutup asap, dan ia batuk-batuk dengan napas yang tersengal-sengal. Ia tidak mati, namun luka bakar ringan di lengannya dan rasa malu yang mendalam akan menjadi hukuman seumur hidup baginya. Tidak jauh dari sana, Bu Retno dan Mas Bima sudah dalam keadaan tangan terborgol. Bu Retno menangis meraung-raung, meronta-ronta di antara 2 petugas wanita. Topeng Ibu Tiri yang penyayang kini hancur total, menyisakan wajah seorang wanita serakah yang akan menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi. Mas Bima menunduk dalam, tidak berani menatapku sama sekali. Aku berlari memeluk ayah. Kami berdua menangis di tengah taman yang hangus. "Terima kasih, ya. Terima kasih ayah masih ada," isakku di pundaknya. Ayah mengelus kepalaku dengan tangan gemetar. Air matanya membasahi rambutku. "Ibu akan baik-baik saja. Nak, kamu anak yang sangat berani. Ayah berutang nyawa padamu." 6 bulan kemudian, ruang pengadilan yang megah menjadi saksi akhir dari mimpi burukku. Hakim mengetuk palu 3 kali. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Terdakwa Hadi, Chandra, Retno, dan Bima dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan, penggelapan aset, dan persekongkolan jahat. Mereka dijatuhi hukuman penjara masing-masing 20 tahun, tanpa kemungkinan pemotongan masa tahanan. Chandra menunduk dalam. Wajahnya pucat dan penuh penyesalan. Bu Retno menangis tanpa suara, menyadari bahwa masa depannya telah hancur oleh ambisinya sendiri. Paman Hadi hanya menatap kosong ke depan. Akhirnya menyadari bahwa keserakahannya telah merenggut segala hal yang ia miliki. Aku dan ayah menjual rumah besar itu. Kami tidak ingin mengingat masa lalu yang kelam di tempat tersebut. Kami pindah ke sebuah kota pesisir yang tenang dan udaranya segar. Ayah kini menghabiskan masa pensiunnya dengan berkebun, sementara aku fokus membangun kembali perusahaanku sendiri dengan nama yang baru. Malam pengantin yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, ternyata adalah awal dari sebuah ujian yang sangat berat. Namun, dari abu kehancuran itu, aku belajar satu hal yang sangat berharga. Bahwa kekuatan sejati tidak datang dari pria yang menjanjikan cinta, melainkan dari dalam diri kita sendiri yang berani melawan kegelapan. Kini, aku, Dara, Finali, akhirnya, benar-benar bebas. Bebas dari masa lalu, dan bebas untuk menatap masa depan yang jauh lebih terang. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.